Diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. Selamat datang di konten tanggapan warga. Pemilihan umum atau pemilu 2024 akan diikuti oleh lebih dari 204 juta pemilih warga negara Indonesia. Dan untuk menyelenggarakan pemilu tersebut, pemerintah akan menganggarkan biaya sebesar 110 triliun rupiah. Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun rupiah dan Bawaslu-nya 33,8 triliun rupiah. Dari mana sumber dananya? Ya tentu saja dari APBN dan APBD tahun 2024. Alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Selain anggaran dari pemerintah, biaya pemilu juga akan bersumber dari partai politik dan calon perseorangan. Partai politik dan calon perseorangan harus menyediakan dana untuk membiayai kampanye seperti pengadaan logistik, biaya transportasi, dan biaya sosialisasi. Berdasarkan perhitungan dari tim riset CNBC Indonesia, biaya pemilu 2024 secara keseluruhan bisa mencapai 120 triliun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu diharapkan pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Anggaran pemilu 2024 ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Kenaikan anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penambahan jumlah pemilih, penyesuaian harga barang dan jasa, dan peningkatan anggaran untuk pengawasan pemilu. Uang yang berputar di masa kampanye pemilu 2024 akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini karena akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, besarnya biaya pemilu 2024 ini juga menimbulkan kekhawatiran. Yang pertama, biaya pemilu yang besar bisa membebani keuangan negara. Kita semua tahu bahwa saat ini perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja pasca dari pandemi. Namun, kita tetap harus mengeluarkan dana yang sebesar itu untuk pemilu. Kekhawatiran yang kedua, biaya pemilu yang besar bisa menimbulkan praktek politik uang. Hal ini karena partai politik dan calon legislatif akan berupaya untuk mendapatkan suara dengan cara memberikan uang kepada pemilih. Belum lagi kegiatan-kegiatan mereka mendekati masyarakat di daerah-daerah tertentu misalnya akan bertemu dengan agen-agen atau calo-calo dari caleg-caleg itu sendiri. Yang ketiga, biaya pemilu yang besar bisa membuat hanya partai politik dan calon perseorangan yang memiliki modal besar yang bisa ikut pemilu. Dan yang keempat, potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari penyelenggara pemilu. Untuk itu diperlukan beberapa upaya, antara lain yang pertama melakukan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, meningkatkan pengawasan terhadap biaya kampanye, melakukan reformasi partai politik agar lebih demokratis dan transparan, dan melakukan audit ketat terhadap penyelenggaraan pemilu. Ini penting bagi kita semua untuk bekerja sama menyukseskan pemilu ini dengan biaya yang efisien dan transparan. Sampai ketemu lagi di konten tanggapan warga berikutnya.